Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pemetaan analisis kerentanan wilayah pesisir, di mana untuk modul ini merupakan modul yang cukup panjang ya, karena untuk pemetaan kerentanan pesisir sendiri itu menggunakan cukup banyak varian parameter yang digunakan. Nah, selain itu kerentanan pesisir ini variabel atau parameter yang digunakan itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya beberapa parameter tertentu atau variabel tertentu saja. Jadi variabel untuk menilai kerentanan pesisir itu bergantung kondisi wilayah pesisir itu sendiri. Jadi wilayah pesisir di tiap daerah di belahan dunia itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu parameter untuk menilai tingkat kerentanannya juga berbeda-beda, bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah pesisir yang ingin diamati. Nah, itu sumber referensinya udah banyak di jurnal, tinggal dicari aja tentang hal yang menjelaskan masalah tersebut. Nah, di modul kali ini kita akan melakukan cara analisis kerentanan pesisir di suatu wilayah dengan suatu parameter tertentu, di mana kali ini parameter yang akan kita gunakan adalah 7 parameter ini: geomorfologi pantai, perubahan garis pantai, kemiringan pantai, ketinggian permukaan tanah, perubahan muka air laut relatif, tinggi gelombang laut rata-rata, dan kisaran tunggang pasang surut atau tidal range. Nah, ini parameternya nanti akan dijelaskan sambil jalan. Kemudian ini persamaan untuk menghitung indeks kerentanan pesisirnya. Kemudian ini nilai indeks kerentanan pesisir dengan kategorinya. Dan ini beberapa referensi yang digunakan untuk persamaan dan parameter yang digunakan pada modul kali ini. Nah, khusus mahasiswa saya, kita akan gunakan 7 data yang sumbernya dari sini ya. Yang pertama data geomorfologi pantai yang kita lakukan pengamatan di lapangan. Kemudian abrasi dan sedimentasi atau perubahan garis pantai, kemiringan pantai, data dari lapangan. Lalu data ketinggian permukaan tanah kita akan download di Citra Demnas BIG. Kemudian perubahan muka air laut relatif ini kita akan download di Copernicus. Begitu juga dengan gelombang laut dan tunggang pasang surut atau yang kita akan peroleh dari prediksi pasang surut Mike 21. Nah, dari kesekian data yang akan digunakan, tidak akan semua data ditampilkan tutorial analisisnya. Seperti geomorfologi pantai ini berdasarkan visual pengamatan di lapangan. Ini berdasarkan data lapang. Kemudian kalau yang ini datanya, gunakan kedua data ini. Dan untuk menghasilkan data perubahan garis pantainya, silahkan lihat di modul praktikum tentang perubahan garis pantai. Jadi lakukan hal yang sama seperti di modul perubahan garis pantai, kemudian data hasil analisisnya itu yang akan dimasukkan ke dalam data yang akan kita gunakan dalam pengamatan kerentanan pesisir. Kemiringan pantai juga tinggal dilihat di modul perubahan garis pantai, itu kita udah ada datanya. Jadi di modul kali ini saya tidak akan lagi jelaskan bagaimana menghitung nilai kemiringan pantainya. Kemudian untuk ketinggian permukaan tanah, ini kita akan download citranya dari webnya BIG. Kemudian ini dari Copernicus, dan ini juga kemudian ini dari Mike 21. Nah, ini yang bagian ini nanti di modul ini yang datanya akan kita perlihatkan cara analisis datanya. Sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 ini silakan lihat di modul tentang perubahan garis pantai. Nah, yang pertama kita persiapan data terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke persiapan data.
data pertama yang akan kita siapkan data yang kita download dulu biar lebih cepat. Ini data udah ada. Kemudian yang ini kalian tinggal lakukan berdasarkan ini data yang digunakan, kalian download. Cara downloadnya tinggal lihat di modul tentang penginderaan jauh yang pernah saya upload. Kemudian cara analisisnya tinggal ditonton atau dilihat pada video modul tentang perubahan garis pantai. Kemudian data ini juga di modul perubahan garis pantai udah ada, gunakan data tersebut ya, data yang kita lakukan saat praktikum terpadu beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang kita akan download data topografi Citra Demnas BIG. Kita tinggal ke webnya. Nah ini webnya. Kemudian pilih download, pilih Demnas, nanti akan masuk ke file login. Kita login, kalau belum register dulu. Kemudian dikembalikan lagi ke sini, kita pilih Demnas. Nah ini kita scroll ke daerah yang mau kita amati ya. Karena daerah yang mau kita amati itu adalah di Pulau Dompa di sini. Kita klik di dalam kotaknya. Kemudian kita tunggu untuk download. Terus simpan di folder yang mau kita gunakan. Kemudian kita tinggal download. Oke, ini datanya udah ke download ya. Ini datanya. Nih, kemudian data kedua adalah data perubahan muka air laut relatif. Ini kita karena di Copernicus kita praktikum itu bulan Desember, sementara data di Copernicus bulan Desember 2020 itu belum ada, jadi kita akan gunakan data Desember tahun 2019 ya. Caranya kita buka webnya lagi, ini kita masuk ke web ini ya. Ini webnya, tinggal ketik aja. Nanti atau kita nanti akan masuk ke menu login dulu, login terus masuk ke web ini. Nah kemudian pilih tahun 2019, pilih Desember, ini pilih semua, lalu submit form ya, submit form. Nah ini datanya sekitar 240,7 MB, tinggal download. Kita tunggu prosesnya. Nah ini kita simpan di folder data ya, biar nggak berserakan datanya. Kita download. Oke, ini datanya udah selesai di download. Kemudian data selanjutnya adalah data tinggi gelombang laut. Ini sebenarnya kita bisa pakai model, bisa pakai prediksi, bisa pakai data pengukuran lapang. Cuman karena kita nggak punya data pengukuran lapang dan kita tidak prepare data untuk model, kita download aja dari Copernicus. Kita buka lagi webnya, kemudian kita pilih dataset, lalu kita cari yang nama datanya. Nah ini ya, ini dia datanya. Oke, benar. Kita ambil 2020, kita ambil Desember. Ini select all. Nah ini kalau kita kita cek datanya, kita gunakan aja yang di populer ini, significant height of combined wind waves and swell. Atau kalau kita mau cari di sini bisa pakai yang ini atau yang ini, terserah mau pakai yang mana, bebas aja. Kita akan pakai yang significant height of wind wave. Kemudian kita masuk ke submit form. Kalau kita pakai whole region ya, satunya satu dunia, ini datanya kalau nggak salah bisa sampai 1 giga lebih kalau nggak salah. Oke, ini dia datanya, ternyata nggak nyampe 1 gigaan ya. Mungkin karena parameternya juga cuman 1 ya. Nah ini kita save. Oke.
Nah, ingat ini kita kasih nama wave biar kita ingat ini data gelombang. Kita tunggu downloadnya selesai. Oke, ini datanya udah selesai di download. Nah, sekarang data sea levelnya udah ada, data topografinya udah ada, data wave-nya udah ada, kemudian data pasang surut ya. Data pasang surut kita bisa prediksi dari mic. Nah, untuk yang mahasiswa saya, kita gunakan prediksi mic-nya ya. Passwordnya pakai mic, ini titik koordinatnya. Ditinggal buka mic. Kemudian kita pilih new, kita pilih mic 21 toolbox, pilih tide prediction of height. Kita beri nama password aja. Kemudian kita pakai yang ini aja, yang global point series. Kemudian ini kita ganti jadi bulan Desember tahun 2020 sampai tanggal 31 ini 2020. Oke. Nah, ini tinggal kita copy titik passwordnya ini. Nanti Excelnya saya sertakan di deskripsi video, atau sebenarnya kalian udah ada ini datanya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian datanya kita save di folder data kita. Kita beri nama password. Ini kita beri nama log ya, ini log pasang surutnya, log password. Nah, ini kita tinggal eksekusi. Oke, udah ada. Untuk data passwordnya ini kita bisa save. Oke, nah ini datanya kita udah ada, data password udah ada, data gelombang udah ada, data kenaikan muka laut, ketinggian ini. Nah, untuk data kemiringan pantai ambil dari sini aja nanti ya, ambil dari sini datanya, karena data yang digunakan sama dengan data untuk perubahan garis pantai. Jadi nanti data kemiringannya langsung ambil yang ini aja ya. Oke, berarti data kemiringan udah. Nah, kalau geomorfologi berdasarkan survei lapang ya, pantainya tipe apa, berpasir kah atau pantai berbatu, segala macam sesuai dengan yang kita amati di lapangan. Kemudian data perubahan garis pantai, silakan gunakan data Landsat 8 tahun 2015 dan 2020. Kemudian lakukan analisis perubahan garis pantai sesuai dengan modul perubahan garis pantai. Nah, nanti data hasil analisisnya itu yang digunakan. Karena data analisisnya saya sudah ada, maka akan saya gunakan data analisis perubahan garis pantai yang di modul perubahan garis pantai. Nah, semua data udah ada. Sekarang kita akan mulai dengan analisis datanya. Kita buat satu data Excel. Kita beri nama data analisis CVI ya. Kemudian ini kita buka dulu. Kita siapkan data. Kita mulai dari data apa ya? Nah, kita mulai dari data pasang surut dulu deh. Ini yang paling cepat. Kita buka data password mic-nya ya. Sorry, ini sebenarnya nggak perlu. Yang kita buka adalah log-nya ini, password log ini ya. Ini kita tarik aja ke Excel, kemudian masukkan seperti ini, lalu kita copy yang ini yang kita copy. Jadi ini satu baris ini kita copy, kita pindahkan ke data CV analisis, letak aja dulu di sini, lalu pilih data, pilih text to column. Nah, ini tinggal pakai space aja. Nah, kita udah dapat ini amplitudo, ini fasa. Oke, kita letak di sini.
datanya. Nah, ini kita beri nama komponen. Yang kita butuhkan itu cuman komponen ini sama ini. Jadi komponen yang ini kita bisa hapus nih. Kita cuman butuh 4 komponen itu, karena yang kita mau cari di sini bukan karakteristik pasang surutnya, tapi bukan tipe pasang surut, tapi karakteristik dari pasang surutnya. Maka yang kita butuhkan adalah 4 komponen ini aja sebenarnya. Kita pakai 2 spasi aja, 2 desimal aja. Kemudian data passwordnya kita copy nih, yang ini kita blok aja, kemudian Ctrl C lalu Ctrl V di sini. Nah, kalau data password MAC ini ya, dia ini dalam bentuk selisih atau selisih elevasi muka air dengan MSL. Jadi asumsinya di sini adalah MSL itu 0, seperti itu. Jadi ini adalah selisih. Cuma kalau mau kita lihat secara sederhana ketinggian pasang surutnya, kita tinggal cari nilai maksimum dan minimum dari pasang surutnya, elevasinya. Ini tinggal kita cari max, kemudian ini max, ini min, ini MSL. Minnya tinggal kita cari min, kemudian untuk cari MSL nya dari selisih kita tinggal masukkan persamaan kayak gini aja, max dikurang sama nilai min. Nah, lalu di sini kita ketik MSL, ini kita copy, paste value, klik 2 kali, pakai 2 angka aja. Kemudian untuk cari passwordnya yang bukan dalam bentuk selisih ya, kita tinggal masukkan MSL ditambah elevasi. Nah, ini passwordnya, ini nilai passwordnya. Oke, nah seperti itu preparation datanya. Jadi ini kita buat dulu pertama data pasang surut. Oke, 1. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tahap analisis data satu persatu ya. Kita akan mulai dengan setup area yang mau kita amati. Untuk pembuatan area interest, kita butuh peta base mapnya. Kita gunakan aja peta base map Kepri yang udah kalian download di praktikum sebelumnya. Kemudian kita ke area yang kita amati, yaitu di sekitar sini ya. Jadi area yang mau diamati itu di sekitar sini. Jadi kita akan buat area interestnya dulu. Kita buka ArcCatalog, kemudian kita cari folder penyimpanan datanya. Kita buat satu folder pakai file database saja, kemudian new fitur dataset atau fitur class, kita beri nama AOI, kemudian ininya poligon. Ini kita pakai yang meter aja satuannya, UTM zone. Finish. Kemudian kita
editor, start editing, AOI, lalu create fitur, kita pilih AOI, terus kita ambil rectangle. Kira-kira di sini area yang mau diamati itu, tarik gini, kira-kira kita pakai direction 0. Nah, area pengamatan kita itu ada di sekitar sini. Oke. Oh, ini kurang nih, kita agak naikkan dikit lagi. Nah, ini kira-kira segini. Ini area pengamatan kita, top editing, ini areanya. Oke, nah selanjutnya kita sebenarnya kalau areanya segini ya, maksudnya posisi pantainya itu, garis pantainya hanya sepanjang ini, kita nggak perlu masukkan dalam satu grid. Maksudnya nggak perlu kita bagi-bagi ke dalam beberapa grid, cukup sekali satu gini aja. Tapi kalau yang mau menggunakan grid, nah ini contohnya. Jadi ini kita save dulu, kita buat namanya analisis. Oke, kemudian kita buka ArtToolbox. Oke, ini lalu kita data management tools ya, data management tools, kita klik areanya, kita klik area menggunakan analysis tools, lalu klik, kita klik pulau dompanya ya, Smith Capri. Kemudian klik fiturnya itu AOI-nya. Nah, ini klik fiturnya AOI-nya, kita letak di sini. Kemudian kita save di data kita di sini aja. Klik area. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah selesai. Kita ganti warnanya biar beda. Nah, ini area yang mau kita amati. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa bagi pulau dompa ini ke dalam beberapa grid area. Jadi nanti pengamatannya per grid, bukan per luasan panjang garis pantai secara keseluruhan. Itu biasanya untuk wilayah pantai yang luas atau pantainya panjang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ini kan pantainya tidak panjang garis pantainya, jadi cukup satu grid aja bisa. Nah, cuma kalau ini akan saya contohkan bagaimana kalau menggunakan grid. Jadi pertama kita buka lagi ArtToolbox, lalu kita pilih kartografi, kita pilih data driven page, kemudian kita buat grid index. Nah, ini inputnya clip area aja. Lalu kita tentukan mau grid yang luasannya berapa meter atau berapa kilometer. Biasanya gridnya itu kalau untuk daerah pesisir itu 100 sampai 150 meter dari garis pantai ke arah darat untuk luasan gridnya biasanya. Tapi itu kenapa? Karena jarak segitu asumsinya adalah masih mendapatkan pengaruh dari perairan, sehingga itu masuk ke dalam wilayah pesisir yang masih mendapatkan pengaruh
dari kondisi perairan sekitar dan akan mempengaruhi tingkat kerentanan di wilayah tersebut. Nah, terus kalau mau buat grid, sebenarnya ini grid kita buat untuk garis pantainya, ya, untuk garis pantainya, bukan untuk areanya seperti itu. Nah, cara buatnya seperti ini. Jadi kita bisa konversi dulu lah kalau begitu ya. Kita konversi dulu menggunakan data management tools. Kita konversi polygon to line lah. Klik area ini kita ubah dulu menjadi garis. Jadi kita akan ambil garis pantai di bagian ini saja. Oke, ini jadi AOI nya kita unchecklist dulu, klip areanya juga. Kita akan ambil garis pantai yang dari sini sampai ke sini. Jadi yang kotak ini enggak. Editor dulu, clip line. Nah, ini kita pakai split tools di sudut sini dan di sudut sini. Kita kita klik dulu, lalu split tools di sekitaran sini. Kemudian kita bisa select line yang ini untuk dihapus, yang ini juga. Ini sebenarnya bukan garis pantai, ini bagian ini sebenarnya jetty nih. Sedikit kalau kebetulan dapat map Pulau Dompa yang seperti ini kita bisa hilangkan karena ini jetty bukan garis pantai. Nah, ini kita hilangkan, lalu ini kita blok, kita delete, lalu kita gunakan create fitur, clip line, kita pilih line. Nah, ini kita bisa sambungkan ujung ini ke sini. Nah, yang bagian ini, yang bagian berlebih ini kita split di sini untuk menghapus bagian ini. Oke, ini ada yang nggak pas nih, kita hapus juga. Kita ulang buat clip line ujung sini dengan ujung sini. Oke, kemudian kita merge jadi satu. Oke, baru kita stop editing, kita sesuaikan AOI. Nah, garis pantainya kita pakai warna biru. Oke, ini dia posisi garis pantainya. Nah, jadi garis pantai ini yang kita akan beri grid. Gridnya itu kita bisa pakai jarak yang saya sebutkan tadi. Kita pilih kartografi, data driven patch, kemudian grid index, clip line, kemudian kita pakai satuan meter. Nah, misalkan kita mau buat gridnya yang 100 kali 100 meter kotaknya. Oke, nah ini kemudian kita simpan grid 100 misalkan. Kita tes dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Jadi area yang diamati itu ada di sini. Nah, ini gridnya kita buat hollow warna merah. Ini kalau pakai yang 100. Nah, jadi ini garis pantai yang diamati. Nah, nanti posisi dari tingkat kerentanannya per grid cell ini yang kita akan lakukan pengamatan per grid cell 100 meter ini. Ya, jadi ini jaraknya 100 meter tuh, ini sini ini 100 meter, ini ke sini 100 meter. Nah, seperti itu.
Kalau dirasa terlalu banyak, kita bisa ulangi lagi, kita pakai yang lebih besar lagi, misalkan 150 gitu, 150 meter grade-nya. Kita tinggal ganti di sini meter, ini 150, ini 150. Oke. Nah, ini yang 150. Kita lihat. Nah, kalau seperti ini boleh juga. Ini sebenarnya dia, nah itu. Ini masih ada jarak nih. Gak ada masalah, ini dia bukan keluar dari grid-nya ya. Ini dia ada di dalamnya posisinya. Nah, ini yang kalau kita gunakan grid 150 meter per 150 ke 150. Oke. Bisa seperti ini. Cara yang kedua, kita buffer garis pantainya. Jadi misalkan kita art toolbox, kemudian analisis tools, proximity, buffer. Nah, clip line ini kita jadikan masukannya ini meter, kita bisa buffer 150 meter. Kita pilih left atau right deh, kalau nggak salah di situ. Nah, ini kita bikin flat aja, left atau right. Nanti kita lihat dulu arah. Kalau left dia ke arah mana, kita butuhnya yang ke arah darat. Jadi kita lihat dulu, kalau di buffer left dia kemana pindahnya, oh ke laut, berarti kita butuh buffer ke darat, kita ganti jadi right. Jadi kita coba buffer full aja, nanti baru kita clip. Kita buffer 150 meter, ini full, ini flat, lalu kita simpan buffer 1, kita bikin full aja. Oke, ini dia. Nah, kemudian buffernya kita jadikan hollow dulu. Lalu area buffernya ini ya, buffering areanya ini kita potong atau kita clip ya. Caranya start editing, buffer 1 kita klik, lalu kita pilih ini cut polygon tools ya. Kita cut dari sini. Nah, klik gini, kemudian kita tarik seperti ini, kita pakai directionnya 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, klik 2 kali seperti itu, lalu bagian ini kita hapus. Jadi kita akan ambil area ini aja, kemudian kita klik sekali lagi, kita klip lagi dengan cut polygon tools. Nah, seperti ini sampai di ujung sini, kotak yang ini seperti ini. Lalu kita zoom ke sini, ini ada bagian yang akan hilang, ini kita hapus, kemudian zoom to layer. Nah, sekarang bagian buffering area yang di laut, kita klik lagi, lalu kita pilih cut polygon tools, kita klik lagi di sini, klik sekali, kemudian kita ganti dengan mode trace ya. Di sini kita tinggal trace begini, kita tarik aja nih, ini kita scroll aja nih ya. Nah, sampai sini. Nah, itu. Lalu bagian yang di perairan kita bisa hapus. Nah, sekarang kita ada buffer area yang hanya di bagian ini saja. Nah, seperti itu. Ini stop editing.
yes. Nah, ini gridnya. Grid ini nanti kita untuk menandai garis pantai yang kita lihat kerentanannya per grid gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang buffering ini untuk mengambil data topografinya. Topografi pesisir itu ada di rentang 0 sampai 150 meter dari garis pantai ke arah darat. Itu diasumsikan sebagai daerah yang rawan terdampak oleh efek yang parameter yang mempengaruhi kerentanan pesisir. Oke, sekarang kita udah punya areanya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis data. Oke, ada beberapa data yang akan digeneralkan untuk keseluruhan grid area ini. Ada yang datanya dibagi per grid, nanti akan dijelaskan di bagian pengolahan data. Analisis data yang pertama, kita mulai dari data pasang surut ya. Jadi buka data analisis CVI-nya, oke. Kemudian kita akan analisis data pasang surut kita untuk mendapatkan data ini yang nomor 7, tunggang pasang surut. Oke. Caranya kita buka data pasang surutnya, oke. Kemudian gunakan persamaan ini. Nah, ini gunakan persamaan ini. Jadi kita akan hitung 5 nilai ini untuk dapatkan tunggang pasang surut. Seperti itu. Pertama, kita susun datanya seperti ini. Komponen, lalu amplitudo, fasa. Komponennya MSL, ini copy aja nih, Ctrl C, klik kanan, paste spesial, values, transpose. Nah, kalau untuk MSL kita sudah asumsikan sebagai 0 ya. Fasanya ini nggak ada, kalau MSL nggak ada fasa. Ini kita pakai 2 angka aja di belakang koma. Nah, amplitudonya copy, paste spesial, values, transpose. Ini juga paste spesial, values, transpose. Nah, kemudian ya, ini kita atur dulu. Oke, ini datanya. Kemudian kita hitung nilai ini. Ini karakter, ristik pasut, MHWS ini pasang tertinggi, rataan pasang tertinggi maksimum pada saat pasang purnama. Kalau MHWN itu rataan pasang surut tertinggi pada saat pasang perbani. MHWN, MLWN-nya yang pasang terendahnya. WS, TR spring, TR nip, seperti itu. Nah, kemudian ini kita cut. Nah, ini MSL. Nah, untuk MSL ini langsung aja sama dengan ini amplitude. Ini kita 2 angka lagi di belakang koma. Nah, MHWS masukkan rumus ini. S0 ini adalah MSL. Jadi saya kasih begini aja biar nggak bingung. Oke. Nah, S0 itu adalah MSL. Berarti kalau kita lihat persamaan di sini, kita masukkan persamaan yang begini sama dengan
S0 ditambah, ini buka kurung 2 kali, M2 tambah K1 tambah O1 tutup kurung bagi 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang MHWN sama dengan S0 tambah buka kurung 2 kali K1 tambah O1 dikurang M2 tutup kurung bagi 2. Nah, kalau MLWN sama dengan S0 dikurang K1 tambah O1 dikurang M2 bagi 2. Kemudian MLWS sama dengan S0 dikurang M2 tambah K1 tambah O1 bagi 2. Oke. Yap. Ini kita perbaiki dulu rumusnya. Nah, kemudian kalau TRS atau tunggang pasang surut saat pasang purnama itu adalah nilai MHWS dikurang dengan MLWS dikurang MLWS. Kemudian kalau yang TRN ini MHWN dikurang MLWN. Nah, tunggang pasang surut atau TR itu adalah TRS dikurang TRN. Nah, ini dia. Ini satuannya meter. Oke, nah sekarang kita udah ada nilai TR atau tidal range, tunggang pasang surut. Nah, ini data pertama yang sudah kita analisis. Nah, kemudian kita lihat lagi data mana yang bisa kita analisis terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan analisis data. Ini sudah ada kita datanya dari data perubahan garis pantai. Ini udah ada. Nah, sekarang kita akan analisis terlebih dahulu data nomor 4. Untuk data nomor 4, kita buka ArcGIS. Kita add data, lalu kita ke data yang kita download, data batimetri. Ini yang Demnas. Ini kita add, yes. Oke, ini dia. Kita butuh data topografi yang ada di area buffering ini. Nah, data ini kita add toolbox dulu, lalu kita pilih data manajemen tools. Kemudian kita pilih projection, transformation. Kita pilih define projection. Demnasnya dulu kita masukkan. Nah, ini kita isi dengan WGS 1984. Kita tunggu prosesnya selesai. Sip, udah ada. Kemudian kita butuh hanya kondisi topografi yang ada di buffer area ini. Kita merahkan dulu biar kelihatan. Nah, kita hanya butuh topografi yang ada di grid yang warna merah ini. Topografinya saya ganti dulu. Warnanya kita pakai ini aja. Nah, kita butuhnya yang di sini nih. Yang di dalam grid ini. Kurang jelas kayaknya. Oke, ini aja lah. Nah, ini kita butuhnya yang di grid merah ini. Nah, caranya kita hanya butuh yang di grid merah ini.
Ini clip line, grid line ini kayaknya buffernya lebih pas warna hitam kalau gitu. Nah, kita butuh yang di dalam sini. Caranya kita klik editor, start editing, kita pilih buffer 1 tadi yang ini. Nah, kemudian kita klik, lalu pilih Windows, lalu pilih image analysis, demnas, lalu pilih ini clip. Yap, kita udah ada clip areanya. Oke, ini udah ada clip areanya. Kemudian kita start editor, stop editing. Nah, ini kita bisa unchecklist dulu. Nah, kita punya area topografi untuk wilayah yang di sekitar pesisirnya saja. Nah, ini kita ganti warnanya dulu. Oke, ini kita udah punya topografi untuk area di sekitar wilayah yang mau kita amati. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melihat atau mencari nilai rataan ketinggian atau topografi pada setiap grid ini, setiap grid fitur yang kita buat ini, karena kita ingin mengamatinya per grid area ini. Nah, ini nanti nilainya akan dimasukkan ke dalam grid ini, karena kita harus mengetahui rataan ketinggian permukaan tanah yang ini, poin nomor 4 di sini. Nah, kita bisa lihat secara keseluruhan dari ketinggian permukaan tanahnya, bisa kita lihat dari nilai di sini, atau kita mau lihat per area. Kalau kita tidak mau lihat per area ya, kalau kita tidak mau lihat per area, kita bisa langsung lihat dari nilai grid di sini. Seperti itu. Nah, nilai grid di sini kalau kita lihat masih ada nilai minus. Ini artinya dia masih mungkin terklip hingga ke perairan. Kita harus hilangkan nilai minus ini. Caranya pertama kita ekstrak dulu datanya. Oke, ini kita ganti namanya topografi. Lokasi penyimpanan kita ganti ke data kita. Nah, ini lalu add. Kita pilih yes. Nah, yang klip ini kita hilangkan. Kemudian kita buka ArToolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih Math, kita pilih Logical, kemudian kita pilih Less Than, kemudian masukkan data topografinya, lalu kita ketik di sini 0. Simpan. Di sini kita beri nama extract data. Tunggu prosesnya, harusnya nggak makan waktu. Nah, akan menghasilkan nilai 0 dan 1. Nah, yang satu ini yang akan kita hilangkan, bagian satu ini yang akan kita hilangkan hingga nilai minus hilang dari sini. Kemudian kita buka kembali ArToolbox, lalu kita buka density conditional, Spatial Analysis Tools, conditional set null. Di sini kita masukkan topografi di sini. Yang ini kita masukkan ekstrak data. Lalu kita klik SQL ya. Kita klik SQL, di sini kita pilih value sama dengan bagian yang mau kita hilangkan sama dengan 1. Nah, ini kita simpan lagi datanya. Topografi 2 misalkan. Kita tunggu prosesnya selesai.
Nah, bisa kita lihat datanya udah tidak lagi ada data yang minus, karena itu daerah perairan. Kenapa dia tidak sama dengan area yang kita miliki? Karena base map yang kita gunakan itu mungkin polanya sedikit berbeda. Jadi pasti ada daerah yang klipnya tidak akan sama seperti itu, dan itu sebenarnya tidak ada jadi masalah. Nah, ini kita udah bisa ganti warnanya. Oke, nah ini kita udah punya data topografinya. Nah, ini kalau kalian mau sajikan atau kita tampilkan dengan model kelas boleh ya, mau dibuat dalam rentang kelas nggak ada masalah juga. Misalkan ya kelasnya yang bagus yang mana ya, tergantung ini deh, tergantung selera pewarnaan aja sebenarnya, ini nggak ada masalah juga. Misalkan kita mau warnai seperti ini, kalau dirasa 5 kelas terlalu kurang smooth, kalian bisa pakai 10 kelas seperti ini ya, kita bisa buat seperti ini. Atau kalau mau dengan rentang nilai maksimum minimum, tinggal kita gunakan stretch saja, kemudian kita tinggal ganti warnanya. Colornya kita invert kali ya. Oke, nah itu kita bisa lihat yang warna paling gelap itu daerah yang topografinya lumayan tinggi, dan ketinggiannya 0 sampai 11 meter dari permukaan laut. Nah, nanti area ini kita akan hitung ketinggian maksimum minimumnya per grid ini, karena pengamatan kita ada di grid ini nanti ya, grid area kita ini yang akan kita jadikan tempat perhitungan. Tahap selanjutnya kita beri dulu, karena kita akan seperti yang tadi di awal dijelaskan, kita akan melakukan pengamatan per grid area ya, maka kita beri penamaan di gridnya dulu. Kita berikan penamaan pada tiap grid area yang kita amati. Dan kalau kita sesuaikan dengan grid area, maka kita perlu beri nama di grid ini. Kita akan sesuaikan. Ini kita select all, zoom to selected. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini namanya nih kita bisa ganti biar memudahkan kita. Editor, start editing, grid 150 A1, kita pakai kode A aja ya. Ini A2, kemudian kita lihat, nah dia secara berurutan ini. Ini A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oke, 18. Stop editing, yes. Nah, ini kita bisa beri kode nanti begini, label fitur. Nah, kemudian kita perhatikan juga apakah grid data ini mengcover data perubahan garis pantai kita. Jadi pembuatan grid ini, clip area ini kalau bisa disesuaikan dengan garis pantai yang kita analisis pada citra. Contoh, karena di sini kita mau menggunakan data perubahan garis pantainya adalah kita pakai data yang
di modul perubahan garis pantai karena lokasinya sama dan supaya menghemat waktu pengerjaan. Nah, di sini kalau kita lihat ini datanya kemarin. Ini nanti nama datanya, nama data perubahan garis pantai kalian ingat aja. Ini yang data garis pantai kemarin. Nah, ini kalau dilihat di sini data perubahan garis pantainya ya di sini ini hanya mengcover ya, kalau dilihat di sini ini baseline. Nah, ini mana shoreline. Nah, ya. Kita bisa lihat di sini ya, shoreline atau daerah yang kita amati itu hanya mengcover area yang tidak sampai ke A1 dan A17-18. Oke. Maka dari itu untuk grid area yang kita amati ini yang A1, A17, A18 kita hilangkan aja, karena nanti kalau kita lakukan pengamatan nanti data untuk grid ini nggak akan ada di dalam data garis pantai, perubahan garis pantai. Untuk poin nomor 2 untuk area ini nggak ada nilainya karena kita kemarin analisis garis pantainya tidak sampai ke situ, nggak sampai ke bagian ini. Oke, maka dari itu untuk grid A1, A17, A18 pada modul ini akan saya hilangkan saja. Nah, kemudian ini yang grid 100. Kemudian jumlah grid itu bergantung sama area yang kalian klip ya. Jadi nggak bisa jadi area yang kalian miliki itu nggak bisa lebih atau kurang dari 18 seperti yang saya miliki. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, ini kita hilangkan aja. Kemudian 18 juga, 17 juga, karena data perubahan garis pantainya nggak sampai ke sana. Atau kalau dirasa tidak tercover semua seperti ini, kita bisa gunakan yang grid 100 meter. Nah, kalau kita lihat di sini grid 100 meter itu mengcover area ini, tapi kita terlalu banyak gridnya jadi ribet. Kita yang sederhana aja, kita pakai yang grid seperti ini. Nah, penamaannya boleh diganti lagi jadi diulang. Oke, seperti ini. Ada 15 grid. Nah, sekarang kita balik ke Excel-nya kita, lalu kita buka satu sheet lagi namanya CVI. Ya, CVI. Ini kita letak di paling pertama. Kemudian kita susun seperti ini. Stasiun. Stasiunnya itu adalah yang ini. Nama grid ini. Nama grid ini aja kita ambil. A1 sampai A15. A1 sampai A15 seperti ini. Oke. Kemudian parameter. Oh, ini kita turunkan. Parameter pertama kita cek di sini, geomorfologi pantai. Geomorfologi. Parameter kedua perubahan garis pantai.
Parameter ketiga kemiringan pantai. Parameter keempat ini topografi. Parameter kelima perubahan muka laut relatif. Parameter keenam tinggi gelombang. Parameter terakhir tunggang pasang surut. Nah, kita buat seperti ini. Ini kita punya parameter seperti ini. Oke. Nah, kita isikan. Data pertama yang kita punya adalah tunggang pasang surut. Karena pasang surut ini sifatnya area, maka ini kita samakan aja. Tunggang pasang surut ini kita samakan aja. Oke. Lalu data geomorfologi pantai juga, karena areanya nggak luas dan hasil pengamatan di lapangan bahwa itu adalah pantai berpasir, ya, pantai berpasir dan terdapat vegetasi, dan juga lagian vegetasinya juga tidak di pinggir pantai, ya. Ini kita samakan jadi pantai berpasir berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian data kemiringan pantai, ya. Data kemiringan pantai kita ambil data kemiringan waktu kita melakukan pengukuran di lapangan. Kita lihat kemiringan pantai yang diminta di sini dalam satuan persen, berarti yang kita copy adalah nilai persentase kemiringan pantainya. Oke. Karena ini yang data lapangan kita saat survei, ya, kita ambil yang ini, kemiringan rata-rata saja. Kita masukkan ke data CVI kita, kemiringan pantai kita samakan, karena areanya mewakili, kan kita ambil kemiringan rata-rata. Oke, kita udah ada data 3 ini. Nah, sekarang kita oh, ini salah nama, geomorfologi, sampai salah ketik. Nah, ini kenapa ada penyamaan untuk geomorfologi? Kalau daerahnya luas, kemungkinan morfologinya beda-beda. Jadi ini karena hasil pengamatan di lokasi yang tidak terlalu panjang, kategorinya sama seperti ini, pantai berpasir, ya, berpasir dan berlumpur lah itu kemungkinan. Dan pantai berpasir serta pantai berlumpur itu masuk dalam kategori yang sama, jadi nggak ada masalah. Nah, selanjutnya data topografi. Kita lakukan dulu yang topografi karena kebetulan datanya udah kita buka nih, ya. Caranya kita ambil nilai rata-rata ketinggian topografi di tiap grid. Bisa, tapi kalau kita mau langsung pengamatan satu area, ya kita tinggal lihat aja nilai topografi ini, nilai minimumnya, nilai rata-rataan ketinggiannya berapa. Tapi kalau kita mau melihat per grid, ya, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita klik Art Toolbox, kemudian kita pilih Spatial Analysis Tools, ya, lalu pilih zonal, kemudian zonal statistik stable. Nah, di sini kita masukkan grade 150. Yang ini kita pilih OID atau Object ID atau FID, ya, itulah terserah, dia pokoknya antara dua itu. Nah, rasternya kita masukkan topografi, lalu ini kita pilih all, ya. Di sini kita buat namanya data topo grid. Nah, ini oke. Nah, ini datanya, data topo grid. Ini tinggal open attribute table, ya. Kita open attribute table. Di sini kita bisa lihat
Nah, kita bisa lihat di sini nilai ketinggian maksimum di tiap grade. Ini nomor grade-nya bisa dilihat dari sini. Nah, ini nomor grade-nya. Ini nilai ketinggian minimum, maksimum, dan ini min-nya. Nah, ini nilainya. Kita dapat nilainya, nanti kita bisa masukkan ke tabel data yang kita miliki. Nah, di sini ada 14 tabel. Sementara data kita ada 15. Itu kenapa? Karena di bagian A14 di sini ya, A14 di sini. Ini nggak tercover data grid ketopografinya seperti itu. Kalau kita pakai 100 ini masih ada, tapi kalau yang 150 itu nggak ada. Berarti kita bisa menyesuaikan aja nanti. Nah, ini kita akan bikin 0 aja ya, karena datanya nggak ada. A14. Nah, ini tinggal kita copy datanya ya, copy selected, kemudian ke tabel CVI di sini. Nah, ini tinggal kita copy aja, paste begini. Nah, seperti ini kita copy datanya. Nah, tadi karena A14 yang nggak ada, ini kita bisa modifikasi, kita geser aja ini jadi 15, dan 14 ini kita kasih nilai 0 aja semua karena datanya nggak ada ya, karena nggak tercover, bukan tidak ada. Oke, kemudian yang kita ambil adalah nilai min, ketinggian permukaan tanah rata-ratanya. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini kita gunakan 2 angka di belakang koma. Oke, seperti itu. Itu beberapa bentuk modifikasi analisis data seperti itu. Oke, nah selanjutnya data apa lagi yang belum kita isi di sini? Kita bisa lihat dari tabel CVI kita. Perubahan muka air laut relatif dan tinggi gelombang laut. Nah, kita buka data yang sudah kita download sebelumnya, data gelombang. Nah, ini data ketinggian muka laut relatif, perubahan muka laut relatif. Ini kita ekstrak dulu. Jadi kalau di perhutanan pesisir dengan parameter ini ya, ini perubahan muka air laut relatif rataan milimeter per tahun. Artinya apa? Sebenarnya yang kita gunakan adalah data ketinggian perubahan muka air laut relatif setiap hari atau setiap bulan selama setahun. Kemudian dicari nilai rata-ratanya. Namun karena di modul ini hanya contoh ya, kita akan pakai satu data saja, satu data, dan itu data satu hari. Sebenarnya tidak mewakili nilai di sini, tetapi itu contoh cara pengerjaannya. Ini contoh cara pengerjaannya. Jadi kita hanya gunakan satu data dan kira-kira cara pengerjaannya seperti ini, seperti itu ya. Kita mulai dengan data gelombang laut dulu ya. Caranya, karena gelombang laut kita datanya dalam bentuk NC, kita pilih search ya, search, kemudian ketikkan aja di sini net CDF, enter. Kemudian kita buka net CDF raster layer, lalu kita masuk ke data kita, data, kemudian kita pilih data NC kita. Nah, ini wave. Nah, datanya adalah ini significant height ya. Band dimensionnya kita pilih time seperti ini. Ini data gelombang laut bulan Desember ya, kalau nggak salah kita. Lalu kita oke kan. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Oke, ini dia datanya. Nah, ini kalau kita zoom to layer,
Nah, ini data signifikan wave height atau gelombang laut kita. Nah, kalau kita lihat, karena kita ada di perairan yang sempit ya, perairan selat, data kita ini lokasinya ya, base map kita ini, kalau kita lihat dari base map Kepri kita, nah itu tidak mengcover area penelitian kita seperti ini. Nah, solusinya adalah kita reinterpolasi kondisi gelombang laut yang ada di sini, seperti itu caranya. Jadi sekarang kita masukkan lagi data SLA atau ke data muka laut. Nah, ini data satelit sea level global. Kemudian kita lihat di sini datanya, kita gunakan yang tanggal kita praktikum misalkan. Nah, jadi kalau yang data kenaikan muka laut relatif ini kita masukkan satu-satu. Kemudian setelah kita masukkan satu-satu ya, seperti misalnya kita masukkan dari tanggal 1 deh misalnya ya. Kita masukkan dari tanggal 1 seperti ini. Kemudian ini kita pilihnya SLA. Oke. Ini kita pilih time. Nah, misalkan kita masukkan dulu SLA tanggal 1. Nah, ini ya, kita zoom to layernya ke area buffer kita aja. Kemudian kita bisa lihat ya, area kita ini kalau kita zoom out itu ada di 1 pixel raster dengan dengan nilai value yang sama ya, nih 0,20. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini dia berada di area dengan pixel yang sama, kita bisa lihat ini, kita bisa langsung saja ambil nilai ini. Tapi kalau misalkan daerah kita ini berada di 2 pixel berbeda, misalkan seperti ini atau seperti ini dengan warna yang ini ya, ini kan punya nilai yang berbeda. Nah, ini baru kita lakukan seperti data topografi tadi menggunakan zonal yang ini, menggunakan tools ini, zonal statistik stable. Tapi karena dia ada di satu wilayah saja, otomatis nilainya sama. Maka nilai ini aja kita copy, lalu kita masukkan ke tabel muka air laut relatif ya, seperti ini. Nah, ini kita samakan aja karena dia dalam 1 pixel area yang sama. Kemudian data tinggi gelombang laut. Nah, data tinggi gelombang ini kita bisa lihat di sini. Data tinggi gelombang kita ini ada di area yang tidak tercover nih, seperti ini misalkan ya. Bagaimana cara kita untuk menentukannya kalau misalkan seperti ini? Nah, kita bisa lakukan yang namanya reinterpolasi ya, reinterpolasi. Bisa kita lakukan dengan reinterpolasi, kemudian melihat berapa nilai dari tinggi gelombangnya. Atau kita karena di sini kita bisa lihat keterwakilan data aja. Misalkan di sini nilainya adalah rentang 0,05, ini 0,06, 0,1, 0,04, berarti antara 0,04 sampai 0,05 seperti itu. Nah, itu rentang nilainya ada di situ, rentang ketinggian gelombang lautnya. Berarti ada di kisaran yang sama ini nilai gelombang lautnya. Jadi kita bisa pakai yang 0,05 atau 0,04, kita bisa ambil salah satunya karena kita kebetulan dapat data yang lokasi kita di pixel yang tidak ada datanya. Ini kita bisa lakukan reinterpolasi sebenarnya. Kita crop areanya di sini, tapi kita lakukan reinterpolasi. Nanti kita akan dapat nilai
gelombang laut yang ada di pixel yang kosong ini. Namun karena kita melihat bahwa data di sekitarnya ini berada pada rentang yang kecil ya, seperti ini, kita bisa lihat kemungkinan besar nilai di dalam sini adalah 0,000 sekian. Kenapa? Pertama, nilai di sekitarnya itu rentangnya kecil, 0,04 sampai 0,01 sampai 0,1. Kemudian area pixel yang kosong ini dominan diisi oleh daratan. Otomatis tinggi gelombangnya ini pasti kecil ini di sini. Sekitar 0,0 sekian kalau untuk wilayah ini. Maka kita ambil saja rentang antara 0,04 dengan 0,05 seperti itu. Kita bisa copy yang ini ya, kita bisa copy yang ini, kemudian kita bisa copy juga nilai yang ini, nilai yang lebih dekat dengan lokasi kita yang kita amati. Ini kalau kita average, nah kita bisa ambil nilai rataan sekitarnya, ini copy, lalu kita letakkan di sini seperti ini. Ini kita hapus. Nah sekarang data perubahan garis pantai seperti itu. Jadi beberapa step analisis data yang dilakukan di sini itu lebih banyak ke model modifikasi ya, modelnya modifikasi, karena area yang diamati itu ada beberapa data yang tidak tercover. Maka dari itu kita perlu lakukan sedikit modifikasi dalam analisis datanya. Seperti itu. Nah, sekarang data terakhir di sini yang belum ada adalah perubahan garis pantai. Oke. Nah, ini caranya saya asumsikan di sini kalian sudah melakukan analisis perubahan garis pantai. Jika belum, silahkan ikuti cara di modul perubahan garis pantai dengan menggunakan data Landsat ya, yang ini ya. Kalian mahasiswa saya gunakan data ini, kemudian lakukan analisisnya dengan mengikuti modul perubahan garis pantai yang sudah pernah saya share. Nah kemudian data penggunaan garis pantai itu kemudian kita add datanya, data transaksi hasil perhitungan garis pantai yang hasil ya, yang sudah terpotong seperti ini. Nah ini data yang sudah ada NSM, APR nya segala macam, pokoknya data yang sudah diklip dari perubahan garis pantainya. Nah ini ya, kemudian sebelum masuk ke sini, karena area kita tadi awalnya adalah di sini ya, nah yang biru ini, dan karena gridnya kita kurangi sebab untuk menyesuaikan dengan lokasi perubahan garis pantainya, maka bagian garis pantai ini kita klip dulu. Kita gunakan intersection aja, geoprocessing, intersect, kemudian masukkan clip line ya, clip line, kemudian grid 150 nya, grid yang digunakan lah pokoknya, kemudian outputnya line, lalu di sini tempat simpan datanya, area baru, oke. Nah ini kalau kita hilangkan, nah sekarang area garis pantainya sudah sesuai dengan per gridnya. Nah dan ini dia juga sudah dibagi per clip sesuai jumlah clip areanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini dia sudah dibagi per grid, per area gridnya. Jadi kita bisa lihat pengamatannya seperti itu. Nah kemudian begitu juga dengan data hasil perubahan garis pantainya. Di sini kita lakukan yang sama, intersect. Kita kenapa dilakukan intersect? Karena di sini datanya masih satu data untuk perubahan garis pantai secara keseluruhan. Nah sekarang yang mau kita lihat adalah perubahan garis pantai per gridnya.
Nah, kalau sebenarnya kita bisa select satu-satu, tapi ribet. Kita bisa lakukan seperti ini. Misalkan DSAS Transact ya, kemudian ini grid 150-nya, lalu kita bisa sebenarnya gunakan fitur kayak gini bisa. Seperti ini. Misalnya kita tinggal ganti, ini kita tinggal centang, kemudian tinggal apply. Nah, bisa gini, tapi ribet. Satu persatu harus kita kita klik, nanti kita ekstrak, ini ribet. Jadi lebih bagus kita lakukan yang sama, kita intersect, kita masukkan DSAS Transact-nya ya, kemudian grade 150-nya, lalu outputnya line. Di sini kita buat data DSAS. Oke, nah ini udah komplit, kita bisa close. Nah ini sekarang data DSAS yang baru ini, kalau kita buka nih, kita bisa lihat dia sudah sesuai nih dengan grade-nya dari A1 sampai A15, dan kita sudah punya data perubahan garis pantai di tiap grid. Nah ini datanya. Oke, nah sekarang caranya kita masuk ke tabel Excel kita, lalu di sini kita bisa tambahkan satu sheet baru garis pantai ya, seperti ini. Kemudian kita select semua, lalu kita copy, kemudian paste aja di sini. Nah, kita sesuaikan, kita ambil yang NSM ya datanya, karena ini kita mau lihat yang dari jarak perubahan. Caranya dari page name ini kita filter A1 terlebih dahulu ya, lalu ini kita copy, kita pindahkan ke sini, paste value. Nah ini A1 sampai A15. Oke, kemudian kita copy lagi yang A2. Nah ini kita copy, kita letakkan di sini, kemudian lakukan terus sampai A15 ya. Nah ini A3 kita copy juga. Nah ini terus sampai A15. Nah ini akan saya skip sampai datanya sudah saya copy semua. Oke, ini datanya udah jadi, dan perlu saya kasih tahu terlebih dahulu ya, bahwa data yang kita copy itu adalah data yang APR ya. Karena APR ini adalah nilai perubahan per tahun, rata-rata per tahun. Ya, kalau ini perubahan jaraknya, ini perubahan kalau ini adalah nilai perubahan jarak ya. Sedangkan APR itu adalah rataan per tahun. Kalau ini jarak secara keseluruhan antara dua garis pantai atau lebih. Tapi kalau APR itu adalah perubahan per tahunnya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah data perubahan garis pantai per tahun, seperti itu. Nah ini kita udah ada datanya, kemudian kita hitung nilai rataannya ya, ini kita tinggal average saja. Oke, ini kita kopikan aja di sini. Kalau misalnya average, ini kita bisa lihat, ini kita kopikan aja pokoknya dikopikan dulu aja di bagian bawahnya seperti ini. Nanti setelah itu baru kita benerin, karena kita mau copy formulanya dulu aja ya di bagian paling bawah dari setiap data. Oke, nah ini tinggal average. Oke, lalu ini juga tinggal average. Oke, ini tinggal average. Oke, ini juga average. Ini kita average kan seperti ini.
ini juga, yang ini juga. Semua data ini tadi saya biar dia cepat aja, kita butuh formulanya biar nggak lama. Nah, tinggal pilih average. Nah, ini kita udah ada nilainya. Kemudian nilai ini kita masukkan satu-satu ke sini. Ini kita pakai 2 angka di belakang koma saja. Ini kita kayak apa, bisa di copy ini? Oh, nggak bisa. Udah, kita copy satu-satu, nggak ada masalah. Oke, ini udah kita dapatkan nilainya semua, udah dari setiap grid kita udah punya. Ini karena kita mau mengamati tiap grid ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Oke, sekarang karena kita udah ada nilai ini, sekarang giliran kita memberikan skor untuk tiap nilai, tiap grid. Tahapan selanjutnya adalah membuat skor. Kita berikan copy dulu ini, lalu ini kita bikin skor. Ini kita hapus, kemudian kita buka tabel ini. Kita mulai dari geomorfologi. Kita lihat di sini data kita. Sini kita beri keterangan pantai berpasir. Kita lihat pantai berpasir ada di sini dengan skornya ini. Berarti pantai berpasir skornya 5. Maka kita buat di sini 5. Nah, ini kita hapus, sorry lupa. Kemudian perubahan garis pantai, kita lihat di sini perubahan garis pantai. Jika kalau nilai positif itu sedimentasi, nilai negatif itu abrasi. Jika perubahannya di atas 2 meter per tahun, maka skornya 1. Kita lihat data kita. Ini di atas 2 meter. Datanya kita bisa copy dulu ke bawah seperti ini. Ya. Kita bisa lihat ini di atas 2 meter, ini di atas 2 meter, di atas 2 meter, di atas 2, di atas 2, di atas 2. Ya, ini di atas 2. Oh, sorry, kok 2 sih? Harusnya 1 ya. 1, 1, 1. Kalau di atas 2 meter skornya 1. Oke, nah skor 1 ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau yang perubahannya 1 sampai 2 meter, artinya di bawah 2, itu skornya 2. Nah, ini skornya 2, 1 sampai 2 meter ya. Oke, berarti kita udah punya data skor untuk garis pantainya. Nah, ini kita kopikan aja ke sini. Kita pakai 1 desimal aja. Nah, selanjutnya kemiringan pantai, karena kemiringannya ratanya sama 1,32%, kita tinggal lihat di sini kemiringan pantai 1,32. Berarti ada di rengkangan yang ini, maka skor untuk kemiringan pantai adalah 2. Ya, sama skornya 2. Lalu topografi. Nah, topografi juga kita harus copy dulu datanya, karena kita harus lihat dulu rentangnya. Ketinggian permukaan tanah 0 sampai 5 meter itu skornya 5, kerentanan sangat tinggi. 0 sampai 5 berarti selain yang ini semua skornya 5. Berarti kita beri aja semua dulu 5, kemudian yang bagian ini kita hapus dulu. Kemudian kita lihat kalau di atas 5 skornya 4. Ini skornya 4, kita copy, kita berikan di sini 1 desimal. Kemudian perubahan muka air laut relatif kita bisa lihat di sini nilainya sama 0,20 mm per tahun. Kita lihat di sini. Kalau di bawah
ini minus 1 sampai 0,9 sampai dengan minus 1 berarti turun. Nah, dia 0, berarti kita ada di sini karena 0,2. Berarti skornya 2. Karena dia 2 kan, 0,2 kan di sini. Maka karena dia ada di rentang ini, nilai 0,2 ini, maka skornya adalah 2. Oke, ini skornya 2. Kemudian tinggi gelombang laut rata-ratanya cuma 0,05, berarti itu ada di sini di bawah 1,10 meter. Maka nilai skornya 1. Ini skornya 1. Kemudian tunggang pasang surutnya 1,02 meter. Kita lihat di sini, berarti kisaran 1,02 ada di sini. Maka skornya 2 kalau untuk tunggang pasang surut. Oke. Seperti ini. Kita bisa kita lihat ya skornya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung nilai CVI atau indeks kerentanan pesisir dengan cara kita kalikan nilai setiap parameter di masing-masing grade. Berarti caranya CVI di sini kita beri nilainya skor geomorfologi dikali ini, dikali lagi dengan ini, dikali ini. Oke. Nah, ini juga. Kemudian di sini CVI per N. Sorry, ini bukan CVI, total score. CVI per N. N itu adalah, ini kita masukkan satu-satu aja, nggak usah langsung semua. Maksudnya nggak usah langsung satu persamaan, ini kita kerjakan satu persatu persamaannya. N itu adalah jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan adalah 7. Maka di sini kita bagi nilai total skor dengan 7. Oke, seperti ini. Kita udah dapat. Nah, setelah kita bagi dengan 7, baru di sini namanya CVI. CVI ini adalah akar dari skor dibagi dengan jumlah variabel. Berarti sama dengan SQRT dari sini. Nah, ini tinggal kita teruskan ke bawah. Lalu kita tinggal lihat kategori. Nah, kategorinya kita tinggal lihat di sini. Nih, berdasarkan skor ini, kalau 5,35 berarti ada di sini. Kalau di atas 4,28 sampai di bawah 17,68 itu kategorinya rendah, ya. Ini rendah. Di atas 4,28 ke atas itu kategorinya rendah. Oke, nah ini kategori finalnya, ya, kategori final di sini. Nah, ini kategori ini kita tinggal masukkan ke data peta kita di sini di area baru. Area baru ini open attribute table. Kita beri di sini field kategori. Kategori ini teks, ya. Karena kategorinya semua rendah, kita tinggal beri kategori di sini rendah. Seperti ini. Nah, kita bisa menyajikan data per kategori parameter ini. Kita lihat di sini skornya 5. Nah, ini berarti semua untuk geomorfologi pantai kategorinya sangat tinggi. Kategori kerentanannya. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa berikan
di sini kita tambahkan lagi geo kategori. Kita bisa beri, karena dia skornya semua 5, kita bisa beri skor, kita bisa beri keterangan sangat tinggi. Kemudian perubahan garis pantai, PGP kategori, kita beri teks juga. Nah, kita harus lihat dulu, ini nggak bisa langsung semua. Kenapa? Karena dia ada yang skor yang berbeda. Kita lihat di sini A1, A2, A4, A9 dan A12 ini kategorinya rendah. Jadi kita pilih dulu 1 A2 ya. Kemudian A4. Kalian bisa lihat di objek ID atau di sini. Nah, page name A4, A9 ya. Kemudian A12. Nah, ini kita pindah, lalu kita ke ujung. Di sini kita tinggal ganti menjadi rendah karena dia skornya 2. Oke. Kemudian sisanya selain yang ini kita bisa ascending aja dulu seperti ini. Nah, yang 00 ini kita ganti, kita blok semua, kita pindah ke sini, kita isi dengan sangat rendah karena dia skornya 1. Oke. Kemudian data selanjutnya itu kemiringan pantai. Nah, ini kita jangan lupa, karena kita tadi udah sorting, kita balikkan lagi urutannya seperti ini. Kita balikkan urutannya kayak gitu dari sini. Nah, sekarang kita masukkan kategori kemiringan pantai. Kemiringan kita KP aja, singkat, kategori, pilih teks, kemudian topografi, topo, keterangan gitu ya. Nah, tinggal kita isi aja nih sesuai dengan ini. Kalau skor 5 berapa, kategorinya skor 4, keterangannya berapa, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nanti kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat datanya seperti ini. Di petanya nanti kita akan munculkan seperti ini. Di area baru ini, kita bisa munculkan simbologi seperti ini. Kategori, kalau kita mau munculkan kategori secara keseluruhan ya seperti ini. Nah, kita tinggal tampilkan. Kalau rendah itu warnanya hijau seperti ini. Ini kita bisa tebalkan sampai 3. Kemudian base mapnya kita coba dengan warna gini aja. Nah, terus kalau kita mau tampilkan datanya per parameter ya, kategorinya per parameter, kita tinggal ganti parameternya. Misalnya seperti ini. Nah, add all value. Ini kita susun. Sangat rendah kita bikin warna biru. Ya. Nah, yang rendah tadi warnanya hijau. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini per parameter, di mana yang wilayah kerentanannya berdasarkan perubahan garis pantai, mana yang rendah, mana yang sangat rendah tingkat kerentanannya, seperti itu ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, untuk mahasiswa saya, kalian harus buat layout peta ya, berdasarkan kategori secara total keseluruhan, kategori secara total yang ini, kemudian kategori kerentanan per parameter.
ya keterangannya seperti ini. Jadi berarti ada 8 layout. Layout pertama itu layout secara keseluruhan, total akhir dari skor kerentanan. Layout kedua hingga ke-8 itu layout per parameter sesuai dengan kategori kerentanan per parameternya, seperti itu. Nah, buat layoutnya sebagus mungkin dengan mengikuti tutorial modul layout SIG yang sudah saya upload sebelumnya. Baik, itu saja modul tentang pemetaan kerentanan pesisir. Di sini pada intinya modul kerentanan pesisir itu butuh banyak modifikasi dalam pengerjaannya ya. Namun cara pengerjaan secara spasialnya adalah seperti inilah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.